Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fajri Dwiyama SPDI MPD selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Humas, dan yang terhormat dan yang saya banggakan pada teman-teman sekalian. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses-proses pembelajaran dengan baik. Dan tidak lupa pula marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Nabiullah Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menggiring kita dan mendorong kita menuju kepada suatu kebaikan pada zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto Syahir, dan satu rekan saya lagi bernama Amanda Anissa Putri. Nah, kami berasal dari kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Humas ini. Ya, baik, tak perlu berlama-lama. Di sini saya akan membacakan sedikit dari pembahasan materi saya yang berjudul tentang implementasi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan peserta didik di SMP 3 Awampone. Nah, sedikit saya bacakan latar belakangnya ya. Baik, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan kenyamanan masyarakat, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi menunjukkan pengertian dalam pengembangan pendidikan Indonesia perlu adanya kemauan atau kemampuan warga atau kelompok masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan. Sebaliknya, pihak pemerintah atau negara memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Dan kemudian menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Maka dari itu peserta didik adalah salah satu warga sekolah yang dapat menunjang prestasi lembaga pendidikan melalui ilmu dan cita-cita serta harapan untuk masa depan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, namun bisa menyediakan diri sebagai tenaga pengajar sebagai kebutuhan peserta didik. Nah, dari hasil survei awal di SMP Negeri 3 Wampone, terdapat berbagai partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan peserta didik. Di antaranya orang tua siswa membantu anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran, membiayai anaknya dari segi kuota atau data. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga terlibat dalam pembangunan sekolah seperti yang telah dikemukakan bahwasannya partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan semakin erat. Penyempurnaan partisipasi masyarakat dengan produktif guna meningkatkan kebutuhan peserta didik. Meningkatkan kebutuhan peserta didik secara efektif dan efisien. Inilah yang menjadi tonggak bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya kita beralih lagi ke rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana partisipasi masyarakat di SMP 3 Awampone. Kedua itu ada bagaimana peningkatan kebutuhan peserta didik di SMP 3 Awampone. Dan selanjutnya kita beralih ke tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaatnya di sini juga ada 2.
Yang pertama, untuk mengetahui partisipasi masyarakat di SMP 3 Wampone. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kebutuhan peserta didik di SMP 3 Wampone. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori di sini itu meliputi kajian terdahulu dan kajian pustaka. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit dari kajian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain. Nah, kajian terdahulu di sini itu kita mencantumkan sebuah penelitian, skripsi misalnya atau jurnal dalam penelitian kita itu sebagai perbandingan. Nah, perbandingan dari hasil penelitian kita. Bahkan bisa saja ada yang sama dari terkait judulnya, hanya saja mungkin lokasi atau penelitiannya yang berbeda. Nah, itu yang menjadi pembeda. Baik, sedikit saya bacakan. Pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Normina pada tahun 2016, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah Barabai. Dalam jurnalnya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, ditemukan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dan dari masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan pendidikan. Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara insentif dan proaktif, di samping membangun citra lembaga pendidikan yang lebih baik. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahun evaluasi. Selanjutnya yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Eva Rusdiana Devi dan Sri Sutiawati pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dalam jurnalnya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Ekstrakurikuler di SDN Airlangga 198 Surabaya, ditemukan beberapa poin penelitian, diantaranya bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi ekstrakurikuler di SDN Airlangga 198 Surabaya. Terdapat 2 macam bentuk partisipasi masyarakat yang dihasilkan berupa material dan non-material. Kedua, ada kendala dan upaya masyarakat dalam implementasi ekstrakurikuler di SDN Airlangga 198 Surabaya. Terdapat pada hari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu hari Sabtu di SDN Airlangga 198 Surabaya. 3. Dampak partisipasi masyarakat dalam implementasi ekstrakurikuler di SDN Airlangga, hubungan masyarakat pada sekolah dan pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan program-program di sekolah. Dan yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Asril Edi Suryadi, M. Asrori, dan Yuline pada tahun 2020, mahasiswa FKIP Untan Pontianak. Dalam jurnalnya yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Peserta Didik berdasarkan Teori Abraham Maslow di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pontianak, ditemukan hasil penelitian yakni kebutuhan fisiologis peserta didik tergolong tinggi. Artinya kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat, olahraga sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan rasa aman peserta didik tergolong tinggi karena lingkungan aman dan nyaman serta tenang di sekolah sudah terpenuhi. 3. Kebutuhan rasa kasih sayang peserta didik dalam kategori tinggi. 4. Kebutuhan dihargai peserta didik dalam kategori tinggi. Peserta didik memperoleh sanjungan, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain membuat peserta didik menjadi peserta percaya diri. Kebutuhan aktualisasi dari peserta didik tergolong tinggi, di mana guru dapat menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik, membuat peserta didik menghargai kehidupan apa adanya.
Baik, selanjutnya saya beralih lagi kepada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka di sini itu meliputi variabel. Di sini ada dua variabel. Yang pertama ada variabel partisipasi masyarakat dan yang kedua ada variabel kebutuhan peserta didik. Baik, di sini saya akan membacakan dari variabel pertama. Pertama dulu ya, yaitu partisipasi masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Masyarakat juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat. Contohnya pengadaan diskusi pembangunan. Yang kedua itu ada pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai. Dan yang ketiga itu ada pemantauan serta evaluasi. Masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan, tujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Contoh partisipasi memberi kritik dan saran, turut andil dalam pengawasan proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat ada pemanfaatan hasil bangunan. Nah, setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Contoh pemanfaatan serta menggunakan hasilnya, misalnya bangunan atau jembatan begitu, serta ikut berpartisipasi juga dalam merawatnya. Dan selanjutnya ada variabel kedua, yaitu kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani. Nah, menurut Maslow, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instintif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Kebutuhan jasmania peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah, antara lain makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan jasmani, gerak jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman. Dan yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Ketiga, itu ada kebutuhan akan kasih sayang. Nah, peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada di kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain akompansif. Kelima itu ada kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar semua usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Keenam itu ada kebutuhan akan agama. Nah, ini juga penting. Sejak lahir manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Nah, kebutuhan peserta didik khususnya yang beranjak remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosial telah matang yang seringkali menguasai pikiran-pikirannya.
Nah, selanjutnya setelah dari kajian pustaka, kita beralih ke metodologi penelitian. Nah, di sini jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa observasi ini merupakan sebuah proses awal di mana seorang observer itu pergi menganalisis atau melihat-lihat apa yang memang menjadi tolak ukur permasalahan dari objek yang ia lihat. Nah, jadi observasi itu diibaratkan itu mengamati atau melihat. Dan yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini melibatkan segenap orang antara observer dan orang yang diwawancarainya. Bisa kepala sekolah, guru, staf, atau bahkan sampai ke siswa. Ya, tujuannya yaitu untuk mengambil sebuah data. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini meliputi sebuah dokumen atau berkas yang sifatnya itu bisa menjadi bukti, bukti bahwa proses ini telah dilakukan. Contohnya itu bisa berupa foto antara observer dan orang yang diwawancarai, dan bisa berupa foto-foto dokumen terkait dari bangunan atau ya dan semacamnya. Nah, teknik analisis datanya ini adalah teknik analisis data triangulasi. Baik, kita beralih kembali ke kisi-kisi instrumen. Setelah metodologi penelitian, kita beralih ke kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen di sini itu melibati variabel. Nah, dalam variabel itu di dalamnya ada yang dinamakan indikator. Nah, ibaratnya apa? Bagian-bagian dari variabel. Nah, di sini terdapat 2 variabel yang sempat saya bacakan tadi di kajian pustaka. Ada variabel yang pertama ada variabel partisipasi masyarakat, dan yang kedua ada kebutuhan peserta didik. Nah, indikator dari partisipasi masyarakat yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan serta evaluasi, pemanfaatan hasil bangunan. Dan variabel kedua kebutuhan peserta didik ada indikatornya ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan rasa sukses, dan kebutuhan agama. Nah, setelah dari kisi-kisi instrumen, nah kita beralih kepada inti dari pembahasan kita, yaitu laporan atau hasil observasi atau hasil wawancara yang kami laksanakan di sekolah gitu. Yang kami laksanakan di sekolah. Ya baik, saya lanjutkan kembali terkait dari inti dari materi kita kali ini, yaitu laporan atau hasil dari observasi dan wawancara kami. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat. Variabel pertama ada partisipasi masyarakat. Indikator yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya masyarakat juga tentu memiliki peran di dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja, melainkan tentu melibatkan masyarakat, misalnya pengadaan diskusi pembangunan prasarana, penyampaian pendapat terkait pembangunan dan lain sebagainya. Berbicara tentang pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dari sebagian bidang, membahas peran masyarakat dalam keputusan. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku Wakil Kepala Sekolah, kalau partisipasi itu dimulai dengan kegiatan rapat panitia sekolah. Di rapat panitia sekolah itu kita susun program, dan disitulah komite sekolah dilibatkan dalam hal apa saja yang direncanakan setelah itu, baik lingkungan fisiknya dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami laksanakan pada tanggal 6 November 2021, memang kami tidak melihat secara langsung proses rapat yang diungkapkan di atas. Hanya saja kami mendapatkan dokumen berupa foto kegiatan rapat yang dilaksanakan bersama masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2001 bersama dengan Bapak Zainal Ibrahim selaku Wakil Kepala Sekolah di SMPN 3 Awangpone,
kami menyetujui apa yang disampaikan bahwasannya ketika ingin merencanakan sebuah program, pihak sekolah melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat untuk pengambilan keputusan, baik lingkungan fisik dan peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, saya beralih ke indikator kedua, itu adalah pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Nah, pembangunan misalnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai. Berbicara tentang pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara fisik maupun fisik, membahas peran masyarakat terhadap pembangunan. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah, kalau partisipasi ini belum begitu nampak sekali, karena setelah beberapa kali pertemuan itu adanya beberapa sumbangan yang masih minim, sehingga yang nampak itu hanya sebagian yang kita lihat itu musola, ada sedikit perannya, ada perannya di situ, yang lain itu belum nampak. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021, kami memang tidak melihat secara langsung proses pembangunan musola dilakukan. Hanya saja partisipasi masyarakat terlihat dari beberapa sumbangan yang ada dengan melalui para peserta didik. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021 bersama dengan Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah di SMP 3 Awampone, kami menyetujui dengan apa yang disampaikan, bahwasannya partisipasi masyarakat belum terlalu terlihat. Sumbangan atau dana yang diberikan itu masih sangat minim. Hanya saja dengan hadirnya musola, peran masyarakat terhadap pembangunan sudah sedikit terlihat. Selanjutnya itu ada indikator ketiga, yaitu pemantauan serta evaluasi. Nah, masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan, yang tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya partisipasi yang memberikan titik dan saran, turut andil dalam pengawasan proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya. Berbicara tentang pemantauan atau evaluasi yang melibatkan masyarakat terhadap proses pengawasan, membahas peran masyarakat terhadap pengevaluasian. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah, di sini kan ada komite sekolah. Setiap saat itu mengadakan koordinasi berkunjung sekolah untuk berbincang-bincang dengan warga sekolah tentang kemajuan sekolah kita ini, baik dari segi fisiknya maupun dari segi peserta didik. Perkembangan jumlah peserta didiknya setiap tahun itu sering digalangkan. Berdasarkan hasil observasi yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021, kami memang tidak melihat secara langsung bagaimana proses pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hanya saja kami mendapatkan dokumen berupa foto kegiatan kunjungan yang melakukan perbincangan dengan warga sekolah terhadap perkembangan sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021 bersama dengan Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah di SMP 3 Awampone, kami menyetujui dengan apa yang disampaikan, bahwasannya setiap tahun selalu digalangkan kunjungan sekolah untuk berbincang-bincang dengan warga sekolah terkait tentang kemajuan sekolah. Nah, setelah proses pembangunan selesai dilakukan, masyarakat tentu juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Contohnya pemanfaatan musola, menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, dan ikut menjaga segala fasilitas sekolah dengan baik. Berbicara tentang pemanfaatan hasil bangunan yang melibatkan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh, membahas tentang peran masyarakat terhadap hasil yang dimanfaatkan. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah, manfaatnya itu anak-anak memanfaatkan gedung ini untuk kegiatan proses belajar mengajarnya di sekolah itu saja. Yang lain itu belum ada gedung khusus untuk pertemuan seperti aula, belum. Jadi pemanfaatan itu hanyalah untuk kepentingan kita di sini. Berdasarkan hasil observasi yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021, kami mengamati bahwasannya memang gedung yang ada di SMP 3 Wampone, baik saya ulangi sedikit,
Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021, kami mengamati bahwasannya memang gedung yang ada di SMP 3 Awampone masih tergolong kurang. Gedung yang ada banyak dimanfaatkan pada proses pembelajaran, sehingga ketika ingin melaksanakan sebuah kegiatan dilakukan di lapangan atau dekat parkiran. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan pada tanggal 26 November 2021 bersama dengan Bapak Zainal selaku Wakil Kepala Sekolah di SMP 3 Awampone, kami menyetujui dengan apa yang disampaikan, bahwasannya anak-anak telah memanfaatkan gedung untuk kegiatan proses belajar mengajarnya di sekolah, walaupun memang belum memiliki gedung khusus untuk kegiatan di luar pembelajaran. Baik, itulah sedikit pembahasan dari saya. Selanjutnya terkait dari variabel kedua itu akan dibahas oleh teman saya. Baik, sekian dulu. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya berikan kepada salah satu rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Suryanto Cahir mengenai hasil observasi kami sebelumnya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisha Putri. Saya akan menjelaskan mengenai tentang variabel kedua. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, menurut kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instiktif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku Wakil Kepala Sekolah. Kebutuhan jasmani yaitu mengenai tentang menyehatkan mereka. Tentu mereka itu bekerja sama dengan puskesmas dan sebagainya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Wakil Kepala Sekolah mengenai kebutuhan jasmani di SMP Negeri 3 Awampone, yaitu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan oleh rasa aman, Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku Wakil Kepala Sekolah. Dalam proses kegiatan belajar itu harus memiliki rasa aman. Setiap guru harus mengajar dengan hati, bukan dengan perasaan emosional, tetapi dengan pendekatan sehingga siswa dapat menerima pelajaran yang baik dengan rasa aman. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Wakil Kepala Sekolah mengenai kebutuhan akan rasa aman di SMP Negeri 3 Awampone, peserta didik terutama dalam kelas, yaitu suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik terutama dalam kelas dan dalam proses kegiatan belajar harus memiliki rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan merasa betah dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang, mereka akan rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar, serta memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Kondisi demikian pada gilirannya akan melemahkan motivasi belajar mereka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku Wakil Kepala Sekolah. Ketika kita mengajar, tentu kita harus menyapa anak-anak dengan baik, memberikan salam, kemudian memperhatikan masalah-masalah dan membantu menyelesaikannya. Selain itu, ketika anak-anak
yang nakal tentu harus ditangani dan dengan suasana iklim yang menyenangkan, bukan dengan kekerasan, tapi harus mengetahui latar belakangnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara wakil kepala sekolah mengenai kebutuhan kasih sayang di SMP Negeri 3 Awangpone, yaitu semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang harus menyapa anak-anak dengan baik sehingga akan senang, betah, dan bahagia berada dalam kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain akan positif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah. Misalnya ada anak yang berprestasi, kita memberikan hadiah, apakah lomba maupun pelajaran. Kita memberikan semacam support, apresiasi, dan memberikan semangat sehingga mereka akan senang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara wakil kepala sekolah mengenai kebutuhan akan penghargaan di SMP Negeri 3 Awangpone, yaitu memberikan hadiah sehingga mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya. Yang kelima yaitu kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil, dan mereka kecewa apabila tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah. Soal sukses itu dimulai dengan bagaimana guru itu selalu mendorong siswa bahwa kesuksesan dalam belajar bukan hanya semata-mata lanjut pendidikan, tapi bagaimana mereka itu memiliki suatu perubahan mental perilaku yang baik. Kemudian suatu hal yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi proses peningkatan perubahan perilaku yang baik dan pengetahuan yang lebih baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara wakil kepala sekolah mengenai kebutuhan akan rasa sukses di SMP Negeri 3 Awangpone, yaitu bukan hanya semata-mata lanjut pendidikan, tetapi bagaimana mereka itu memiliki suatu perubahan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil, dan begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu mengenai tentang kebutuhan agama. Sejak lahir manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan dan perbuatan. Kadang-kadang kebutuhan peserta didik, khususnya yang beranjak remaja, kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah dihadapkan dengan agama, nilai-nilai sosial dan kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang yang seringkali menguasai pikirannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Ibrahim selaku wakil kepala sekolah. Di sini sudah diarahkan bahwa setiap guru kalau mengajar itu, misalnya di awal pelajaran harus membaca 1 atau 2 ayat, kemudian membaca arti ayat tersebut supaya siswa itu mengenal kitab dan mengenal dasar norma yang ada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara wakil kepala sekolah mengenai kebutuhan agama di SMP Negeri 3 Awangpone, sudah diarahkan dengan membaca surah minimal 1 atau 2 ayat, karena bahwasannya sejak lahir manusia telah sudah membutuhkan agama.